Sementara mengumpulkan pajak itu nggak gampang juga, Pak Paul. Bangun 1 triliun buat bangun masjid. Kenapa nggak mikir buat ngentaskan kemiskinan 1 triliun? Itu banyak loh. Buat Nah, apa itu dia, Pak. Allah Akbar kalau perutnya lapar? Buat apa Allah Akbar kalau gobloknya minta ampun? Iya kan? Kadang-kadang orang nggak dipakai juga, ini si Ridwan Kamil juga ya. Ini ada bagus lagi nih. Buat apa punya tempat ibadah 1 triliun, tapi ibadahnya masih di jalan raya? Nah, itu dia. Rumah ibadahnya 1 triliun, tapi ternyata nggak nyaman ibadah di masjid, enakan sholat di tengah jalan ya. Raja Uti terakhir ya, karena saya sebenarnya mau ke Dedak. Raja Uti silakan. Ya, ya menarik ya apa yang dikatakan oleh Pak Suara Kebenaran tadi. Ya memang kalau kita lihat sekarang ini ya Pak ya, saya lebih cenderung melihatnya dari sisi ekonomi ya sekarang ini ya. Tapi ada hubungannya dengan masalah hak sipil juga gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya pertumbuhan kita ini agak melambat Pak, pertumbuhan ekonomi. Kenapa ya? Yang dikejar pajak itu semua pengusaha-pengusaha terus dengan pajak Pak gitu. Karena memang kita anggaran kita kan defisit kan. Sudah hutangnya besar ditekan dari pajak gitu. Kemudian di sisi lain uang dihambur-hamburkan Pak, bikin tempat ibadah semahal 1 triliun seperti di Jawa Barat itu. Bayangkan itu uangnya minoritas tapi dipakai dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Sementara mengumpulkan pajak itu nggak gampang juga Pak Paul. Bangun 1 triliun buat bangun masjid. Kenapa nggak mikir buat ngentaskan kemiskinan 1 triliun? Itu banyak loh. Buat apa Allah Akbar kalau perutnya lapar? Buat apa Allah Akbar kalau gobloknya minta ampun? Iya kan? Kadang-kadang orang nggak dipakai juga, ini si Ridwan Kamil juga ya. Lanjut Pak Raja Uti. Jadi sekarang ada kecenderungan di beberapa daerah di negara kita ini, di Wakanda ini, setiap daerah, jangankan provinsi Pak, kabupaten atau kota Madi aja mau bangun tempat ibadah gitu sebagai ini, sebagai heritage atau misalkan inilah simbol gitu ya, simbol apalah itu. Cuman yang lucu kalau dia mau bangun ibadah ya harus bangun ibadah semuanya, jangan cuma satu kelompok saja Pak Paul gitu, jangan cuma satu agama saja. Mana keadilannya di situ gitu? Itu kan uang justru mungkin yang bayar pajak banyakkan minoritas Pak Paul, yang bayar pajak. Pengusaha-pengusaha yang ini minoritas lah istilahnya. Jadi 1 triliun ini yang bayar pajak orang kafir semua nih ya. Ya, kita lihat aja siapa sih pengusaha yang ini yang bayar pajak yang besar-besar. 10 orang terkaya aja lah Pak di Indonesia, atau kita ambil 10 apa 20 aja. Tapi ini ada bagus lagi nih. Buat apa punya tempat ibadah 1 triliun, tapi ibadahnya masih di jalan raya? Nah, itu dia. Rumah ibadahnya 1 triliun, tapi ternyata nggak nyaman ibadah di masjid, enakan sholat di tengah jalan ya. Ya, pengentasan kemiskinan itu udah sangat berarti Pak Paul. Dan sayang sekali gitu untuk keperluan misalkan yang lain-lain bisa banyak, bisa ke pendidikan, bisa ke yang lain-lain Pak gitu. Nah, sementara kan ya harus tahu malu lah, itu uang kan dari pajak orang-orang minoritas gitu, sebagian besar. Nah, tahu diri dan tahu malu lah gitu ya. Siapa-siapa yang menyumbang pajak terbesar di negara kita ini gitu. Yang kedua, mengenai roh ketakutan Pak Paul. Jadi memang sulit seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Linda tadi ya. Sulit sekali memang melawan roh ketakutan. Karena apa? Karena ya gereja-gereja orang-orang minoritas memang dikondisikan untuk selalu takut Pak. Sehingga agenda-agenda pengkilafahan Indonesia ini bisa berjalan lancar. Dan rasa takut itu. Jadi, rasa takut itulah yang akhirnya dipakai untuk menggiring ketatanegaraan kita ini ke arah yang mereka inginkan. Pokoknya nggak boleh protes. Sedikit-sedikit menggunakan massa, sedikit-sedikit menggunakan hukum untuk ini, untuk menekan yang bersuara seperti itu. Nah, itu nggak gampang.
terus terang tidak gampang. Nah, kebanyakan ya saya tertarik yang apa yang kata Pak Paul. Katakanlah perkembangan penginjilan di Indonesia ini memang lambat, Pak, hampir stagnan. Terus terang lambat, Pak, ya. Apa? Ya karena gereja-gerejanya berbisnis, Pak Paul. Jadi mereka itu selama dia punya gereja nggak diganggu, nggak dipersekusi, bisa ngutip perpuluhan sebanyak mungkin, pendeta-pendeta aja senang-senang aja, Pak Paul, gitu. Yang penting cuan gitu. Nah itu mental pendeta cuan ini yang susah, Pak, di negara kita ini. Nah, ya beberapa udah sering Pak Paul sebut namanya kan di sini kan. Nah, yang berani-berani itu ya justru pendeta itu ya seperti ya mungkin saya lihat sekarang ini ya Muriwali salah satunya ya yang berani tegas ya. Bukan karena saya orang reform ya Pak ya, saya juga orang reform sebenarnya. Tapi ya dia saya lihat masih orangnya konsisten, tegas gitu. Masih konsisten. Paling konsisten Pak Muriwali. Jadi sulit Pak. Jadi karena memang sudah dikondisikan seperti itu. Nah kemudian kalau boleh saran Pak Paul untuk Galarua maupun organisasi-organisasi kita ini, kalau mengajak orang yang baru masuk harus di screening dulu Pak, dipelajari dulu. Nah, jangan orang yang masuknya cuma mata-mata. Mana Pak Santi Amar ini dikomplain orang banyak saya loh ini loh. Kemasukan kadrun kita kemarin. Justru melalui ini Zoom ini kita screening Pak. Kalau pribadi malah bablas. Kalau begini kan langsung semua udah selesai gitu kan. Tepat gitu. Masukkan ke arena pertempuran. Ini militan atau tidak? Kemarin jadi dibabat sendiri sama orang kita ya. Iya. Tahuan semua. Jadi ini Pak Paul gini, bukan apa ya. Kalau memang kasus-kasus persekusi ini pasti akan menimbulkan rasa takut, Pak. Nah, saran saya sih kalau memang ada narasumber seperti, masih ingat nggak Pak Paul saya bawa narasumber dari Yasmin kan? Ya. Saya nggak pernah bikin pengumuman Pak. Tiba-tiba kan saya bilang ke Pak Paul, nanti malam masuk dari Yasmin gitu kan? Kalau kita bikin pengumuman, kemungkinan besar itu dari luar itu udah ada yang menekan mereka Pak Paul. Mendadak aja ya. Iya, dari dulu kan saya kan betul Bu Linda. Bener ya, betul. Lain kali kita gitu ya, diam-diam tuh sek udah langsung masuk ya. Jadi yang neken itu jangan-jangan juga sinodenya juga, saya yakin sih. Saya yakin sinodenya atau mungkin ya dari PGI juga bisa jadi Pak Paul, jangan salah loh. Ya bisa. Bisa jadi karena kan mereka kan selalu mencitrakan Pak Paul ini sebagai apa the most wanted person gitu ya. Jadi bisa jadi mereka jadi takut Pak Paul gitu. Jadi mendingan kita diam-diam, nggak usah dibuat pengumuman terlalu kesannya terlalu ini ya. Nanti takut mereka Pak, nggak berani masuk gitu. Tiba-tiba pluk, udah kayak kemarin yang Yasmin yang dulu Pak. Yasmin itu bicara panjang lebar ya sama si Pak Palti ya. Mantap itu ya. Iya. Nah, jadi diam-diam udah langsung tampil dia. Yang penting buat kita kan kepentingannya kan ya kita dapat informasi, bisa berinteraksi kan itu ya Pak Paul ya. Nah, jadi saran saya sih seperti itu. Jadi supaya orang nggak takut. Ini jadinya kemungkinan mereka. Iya, tadi ada Rudi Kamli segala macam kumpul mental ya, sayang ya. Nanti harusnya kita bisa Pak. Lama ya kalau. Jadi momentum masuknya Pak Rudi Kamli tadi untuk berinteraksi jadi nggak tercapai akhirnya Pak. Gitu. Iya. Oke, itu aja Pak Paul. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Tapi ini kita harus selesai karena saya harus berangkat sekarang.